Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Untuk hari ini saya akan memaparkan materi tentang hibah dalam hukum pertanahan. Istilah hibah mungkin sudah cukup familiar di telinga kita. Istilah ini seringkali dikaitkan sebagai sebuah hadiah yang diberikan kepada orang lain. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara umum istilah hibah merupakan bentuk pemberian sesuatu pada orang lain yang dikehendaki secara sukarela. Dalam hal ini, pemberiannya dilakukan saat masih hidup, yang mana berbeda dengan konsep harta warisan. Oleh karena itu, hibah cukup sering ditemukan di acara-acara sosial, seperti pemberian di tempat ibadah atau tanah pada lembaga sosial. Tak jarang istilah ini dikaitkan dengan bentuk harta dan properti. Kata hibah berasal dari bahasa Arab. Hibah yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang pada orang lain, secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih, dalam bentuk apapun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup, dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tergolong sebagai harta atau benda berharga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666, hibah adalah suatu pemberian oleh seorang yang masih hidup pada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan atau hubungan darah. Itulah mengapa hibah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam urusan sosial, kenegaraan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima. Salah satunya itu penerima hibah dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang didapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan yang lebih baik. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu saat seseorang atau satu pihak memberikan hibah dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, tempat umum, dan sebagainya. Berikut ada dua macam atau jenis hibah yang perlu kita ketahui. Di antaranya hibah barang. Sesuai namanya, hibah barang merupakan jenis hibah ketika pemberi memberi barang atau harta yang bernilai manfaat kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai contoh, kita menghibahkan mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang lainnya. Yang kedua, hibah manfaat. Jenis yang kedua adalah hibah ini, yaitu ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barang yang akan dimanfaatkan oleh pihak penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak pakai atau hak guna saja. Jika dilihat sekilas, hibah dan wakaf memiliki terlihat mirip. Namun dalam pelaksanaan kedua hal ini memiliki sejumlah perbedaan. Menurut Badan Wakaf Indonesia, kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakafah, yang berarti menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikan. Meski begitu, wakaf memiliki banyak pemahaman jika dipandang melalui sudut pandang agama Islam. Selain dari pengertian berikut ini, beberapa perbedaan hibah dan wakaf antara lain. Perbedaan hibah dan wakaf terletak pada kegunaan atau manfaat yang diberikan. Wakaf biasanya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, sedangkan hibah hanya bisa dimanfaatkan untuk perorangan atau kelompok yang memang dipilih oleh pemberi hibah sebagai pihak penerima. Perbedaan kedua terletak pada ketahanan benda. Berdasar ketahanannya, benda wakaf biasanya berbentuk benda bergerak maupun benda tak bergerak, serta dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan barang hibah umumnya bersifat sekali pakai atau bisa juga tahan lama. Perbedaan ketiga terletak pada hak milik. Dalam hal ini, hak milik dari wakaf tidak bisa dimiliki oleh seseorang, karena hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau luas. Sedangkan hak milik hibah bisa menjadi hak milik si penerima. Tanah hibah lazim terjadi di Indonesia. Umumnya pemberian aset yang dilakukan secara sukarela ini merupakan bentuk pilihan seseorang. Lalu apa yang dimaksud dengan tanah hibah? Menurut pengamat hukum pertanahan dan properti, tidak ada definisi khusus soal tanah hibah. Hibah itu hanya salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah, seperti jual beli, tukar menukar, warisan, dan sebagainya. Akan tetapi, tanah hibah bisa diartikan sebagai tanah yang diperoleh tanpa proses jual beli, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Kalau perdata hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup, jika pemberi atau penerima meninggal atau belum lahir, maka hibah tidak sah. Lantas bagaimana status hukum tanah hibah yang diterima? Sejatinya akan tetap sah dengan catatan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang krusial ini pada pasal 1682 KUH Perdata, bahwa dalam proses hibah bisa dilakukan dengan hak taibah yang dibuat oleh notaris, yang minut atau naskahnya disimpan pada notaris. Jika tidak demikian, maka tidak salah hibah itu. Selain itu, akta ini juga menjadi persyaratan jika tanah hibah kedepannya akan dilakukan peralihan hak atau balik nama, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang penataran tanah,
yakni pada pasal 37 ayat 1 yang intinya menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan salah satunya melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang membuat akta tanah atau PPAT. Sementara membuat akta hibah yang dimaksud juga dijelaskan dalam pasal 38 ayat 1, yang ini dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan, baik pemberi maupun penerima hibah, dan disaksikan minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Melalui PMK 03 tahun 2008, setidaknya ada 5 syarat hibah yang dibebaskan dari pajak, yaitu 1. Hibah tidak bisa dikenakan PPh ketika terdapat hubungan keluarga saudara dalam satu garis keturunan atau dalam hubungan anak dan orang tua kandung. Dengan demikian, bila hibah diterima dari kakak, adik, anak angkat, mantu, mertua, atau orang lain, maka harta hibah merupakan objek PPh. Hibah tidak bisa dikenakan PPh bila berhubungan dengan badan keagamaan yang mengurus tempat ibadah dan tanpa ada yang mencari keuntungan. Kendati demikian, apabila mencari keuntungan, maka hibah atas pemberian ini dikenakan PPh. Yang ketiga, hibah tidak bisa dikenakan PPh ketika berhubungan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Jika hibah diberikan untuk mencari keuntungan, maka hibah dikenakan PPh. Yang keempat, hibah tidak bisa dikenakan PPh jika berhubungan dengan badan sosial yang hanya menyelenggarakan kegiatan berupa pemeliharaan kesehatan bagi orang lanjut usia, bagi anak yatim piatu, anak yang terlantar, orang berkebutuhan khusus, pemberian santunan untuk korban bencana alam, kecelakaan, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, serta kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan. Yang kelima, hibah tidak bisa dikenakan PPh bila berhubungan dengan orang pribadi yang sedang menjalankan usaha mikro dengan syarat memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Atau di kasus sementara penerima hibah dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPATB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah pasal 88. Besaran tarif BPATB yang paling tinggi dan disesuaikan dengan peraturan daerah atau Perda. Demikianlah pemaparan saya tentang materi hibah. Saya ucapkan terima kasih.